kami dari Laskar NKRI sebagai lembaga sosial kontrol tentunya dalam hal ini konteksnya kami akan selalu mengawal. Nah, ini sedang diproses penanganannya di Sentra Gakumdu, dugaan politik uang juga. Ini tergantung keberanian Bawaslu dalam hal menegakkan aturan. Yang memberikan informasi belum detail informasinya. Berani tidak Bawaslu untuk mendiskualifikasi calon sekalipun calon itu menang tetapi melakukan politik uang? Betul nggak peristiwa pembagian uang itu ada? Nah, buktinya ada dan terbukti. Kalau memang itu ada orangnya dan peristiwanya, jangan dikira bahwa saya ini bodoh dan tolol, buta dan tuli. Itu kan ada prosedurnya, ada prosesnya. Nah, kerjanya Bawaslu apa? Pakailah rok. Bawaslu di Karawang ini belum tegas, belum secara tegas menerapkan aturan tentang pelanggaran-pelanggaran di Pilkada 9 Desember 2020 Kabupaten Karawang. Kalau menurut saya, dengan adanya beberapa temuan money politik di Kabupaten Karawang, terutama kemarin yang sudah sampai ke Panwas, Bawaslu, mungkin sudah sampai ke Bawaslu Provinsi atau Pusat, dan itu harus ditindaklanjuti secara tegas, karena dari bukti-bukti itu sudah jelas gitu. Itu adalah masuk kepada money politik, itu udah masuk kepada Undang-Undang 10 nomor 2016 lah tentang pilkada ya, karena itu masuk kepada pasal 187A Undang-Undang Pilkada. Jadi sudah jelas di situ harus jelas-jelas diselesaikan secara undang-undang pilkadanya, karena masuk kepada ranah pidana kan gitu. Nah, sementara dijelaskan di Undang-Undang Pilkada pasal 187A itu adalah pidananya sudah jelas bahwa maksimal itu bagi yang memberikan atau menjanjikan, apalagi berbentuk uang, itu paling lama itu 72 bulan untuk pidananya, dan dendanya adalah 1 miliar untuk dendanya. Nah, ini harus jelas kan gitu. Karena ini dan denda, bukan berarti pilihan. Kalau atau mungkin dengan 72 bulan dia selesai gitu. Karena bunyi dari pasal 187A itu ayat 1-nya bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan hak pilihnya dengan cara-cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah atau memilih calon tertentu, mengarahkan kepada calon tertentu, maka diancam pidana paling lama 72 bulan dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Itu bunyinya. Makanya kalau menurut saya itu sudah harus. Nah, karena nanti itu akan mengkerucut kepada calon yang bersangkutan gitu. Sebetulnya dalam hal politik uang, pelakunya adalah dia kena pidana, bahwa nanti yang memerintahkan dari kubu mana dia. Nah, apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, maka paslon yang bersangkutanlah yang kena diskualifikasi gitu. Ini harus jelas gitu. Nah, tinggal dalam hal mendiskualifikasi kepada calon yang bersangkutan, apabila nanti terbukti dengan jelas bahwa yang kemarin itu adalah diperintahkan dari tim sukses A misalkan ya, dari tim sukses A, terus ini adalah berdasarkan saya harus diperintahkan mencoblos pasangan calon A juga kan gitu ya, maka pasangan calon A inilah yang harus didiskualifikasi gitu, sekalipun mereka menang gitu. Kalau ini kan ada beberapa syarat ya.
itu ada beberapa contoh, misalkan saja ada yang berbentuk barang, ya kan? Barang itu relatif. Kadang-kadang kan kalau di pengajian tuh kan ada kerudung segala macam kan gitu ya. Nah, atau misalkan makanan berbentuknya misalkan saja bantuan kayak macam apa sih dulu, apakah itu BLT, apakah itu sembako kan gitu ya, tetapi mengkerucutnya kepada salah satu calon kan gitu, untuk memilih salah satu calon, misalkan dengan bentuk bantuan barang nih, misalkan saja dengan sembako, tapi ingat ya, Anda yang dibagi sembako harus mencoblos nomor sekian nanti dalam hal pemilihan 9 Desember 2020 itu sudah termasuk. Cuma dalam hal mendiskualifikasi, sekalipun mereka itu menang, ini tergantung keberanian Bawaslu dalam hal menegakkan aturan, gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, berani tidak Bawaslu untuk mendiskualifikasi calon sekalipun calon itu menang, tetapi melakukan politik uang? Nah, secara aturan undang-undang tegas, gitu. Itu harus didiskualifikasi dan pelakunya juga kena pidana tadi dengan 72 bulan atau 1 miliar. Nah, kalau saya melihat sampai saat ini kinerja Bawaslu Karawang ini, kalau dalam temuan ya dalam menerima laporan oke, gitu ya. Tetapi kadang-kadang kalau kita lihat mereka itu masih belum fix dalam hal pengkajian dan membuat kronologis. Satu itu. Yang kedua, kita juga bertanya kepada Bawaslu, ini dalam hal penegasan aturan Undang-Undang Pilkada 2020 ini benar sesuai aturan atau tidak? Karena kalau sesuai dengan aturan dia nggak usah takut ada yang mengintervensi, dia nggak usah takut dengan adanya si A, si B, si C yang mengintervensi dia, karena Bawaslu dengan KPU itu adalah sebagai badan penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang, artinya sebagai tuan rumah dan yang punya hajat. Yang satu adalah sebagai penyelenggaranya itu KPU, yang satu sebagai penyelenggaranya sebagai badan pengawas. Nah, bagaimana ketidaksinkronan dari dua badan ini kan kita bisa dilihat bahwa Bawaslu di Karawang ini belum tegas, belum secara tegas menerapkan aturan tentang pelanggaran-pelanggaran di Pilkada 9 Desember 2020 Kabupaten Karawang. Jadi kalau kita menanggapi ada Karawang Cerdas, Karawang Pinter ya, yang dilakukan oleh, itu programnya adalah APBD. Karena Karawang ini kita sudah jelas dah punya kurang lebih 4,6 triliun BPD Kabupaten Karawang, APBD Kabupaten Karawang. Nah, dengan adanya Karawang Cerdas, Karawang Pinter itu yang diawali dengan 2018 ya, 2018, 2019 sampai 2020 ini masih berjalan. Ini adalah programnya program Kabupaten Karawang yang pada saat itu adalah program Selika Jimmy. Gitu. Programnya Selika Jimmy sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang, bukan program Selika Aep. Karena Aep ini kan kalau sekarang tidak ada halangan lagi kan baru akan menjabat, ya kan? Baru akan menjabat di 2020 kan gitu. Tetapi 2018 2019-2020 kalau itu diklaim merupakan programnya Selika Aep, salah, dan itu merupakan kebohongan publik gitu. Nah, kebohongan publik sudah jelas ada pidananya gitu. Apalagi dengan adanya WA yang saya dengar, yang saya lihat adanya WA yang dikirimkan kepada sekelompok tertentu untuk memilih pasangan Selika Aep dengan program itu salah sebetulnya. Itu masuk pidana ranahnya, dan itu masuk pelanggaran pidana pemilu karena memberikan kebohongan kepada masyarakat. Kapan Aep itu menjabat jadi wakil bupati kan baru akan. Nah, yang lalu 2018, 2019, 2020 itu programnya
Selika Jimmy atau Jimmy Selika, karena dialah yang menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Karawang. Ini perlu diluruskan gitu ya. Kita perlu diluruskan ini aturan dan perlu tegas Bawaslu dalam hal menindak itu. Gitu. Gini, kalau untuk khusus Camat Rengas Dengklok, ya kan, itu kan dia kan masuk kepada unsur pemerintah daerah. Artinya sebagai koordinator pemerintah daerah dalam hal bagaimana memantau pelaksanaan di desa-desa. Dan dia koordinatornya adalah kecamatan, sekalipun bukan atasan kepala desa ya, tetapi dia koordinator yang mengkoordinir desa-desa tersebut. Kalau membaca dari catnya antara oknum ya, oknum camat dengan oknum kepala desa itu adalah mengarahkan kepada salah satu pasangan calon dalam hal membagi atau misalkan saja dalam sembako segala macam. Nah itu masuk kepada pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana pemilu, apalagi di seorang ASN. Sudah jelas aturannya gitu loh. Ini kepada oknum yang bersangkutan nih, oknum camat. Dan itu harus diproses secara tegas, secara jelas, secara transparan gitu. Siapapun mereka itu harus diproses karena hukum berlaku untuk semua tanpa pilih bulu, tanpa pandang bulu. Siapapun mereka yang melanggar harus diproses dengan bukti-bukti yang ada, dengan bukti-bukti yang jelas, secara objektif. Karena kenapa bisa disebutkan dia mengarahkan dan pelanggan? Karena dibilang, Pak ini banyak masanya. Itu yang harus digarisbawahi. Nah, misalkan dari mana itu? Misalkan saya mengarahkan, dibilang bahwa Pak ini banyak masanya. Nah, kalau pembagian BLT atau pembagian sembako tidak mungkin. Harus dibilang masanya. Masanya itu berarti kan banyak dia nih orang-orangnya, banyak masanya, apalagi sekarang ini dalam hal pilkada gitu. Nah ini sudah kategori yang perlu digarisbawahi itu gitu. Bawaslu itu memang menunggu laporan, tetapi dia punya hak dan punya kewenangan untuk jemput bola. Dari mana dia jemput bolanya? Bawaslu kan ke Bawaslu yang ada di kecamatan. Bawaslu ada orang-orangnya, apakah dulu mungkin PPL, mungkin sekarang Panwas juga, di desa. Bukan satu lagi, banyak. Nah, artinya Bawaslu itu bisa menjemput bola kepada Panwas, baik itu untuk keterangan dalam hal pembuatan kronologis, baik itu dalam hal pengkajian, dia bisa melibatkan para pakar hukum atau para praktisi hukum atau akademisi dan ahli. Yang keduanya bahwa Bawaslu punya kewenangan untuk menggali saksi, bukti secara objektif. Nah, kalau dari bukti percakapan sudah ada, termasuk orangnya sudah ada, itu kan objektif. Maka dia harus bisa tuh bagaimana nanti dengan Gakumdunya. Karena di Gakumdu itu sudah jelas ada kepolisian, ada kejaksaan dan pengadilan. Dan itu sudah jelas. Keputusannya dia adalah keputusan yang tidak bisa dibanding gitu. Keputusannya yang final dan mengikat untuk Gakumdu. Sejauh mana keberanian Bawaslu Kabupaten Karawang dengan Gakumdu Kabupaten Karawang? Apakah nanti mau dilimpahkan ke Mabes Polri atau ke Polda Jabar? Kan itu yang punya hak kewenangan lebih tinggi lagi. Nah, ini harus diproses secara hukum secara tegas.